Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Melinda Cecilia dengan NIM 100112820250072 dari peminatan AKK 2020 akan menjelaskan tutorial mengenai analisis kompleks sampel pada data SKDI 2017. Nah, tahapan pengolahan data yang pertama yaitu membuat normalisasi bobot. Normalisasi bobot ialah membuat variabel bobot baru dari variabel lama. Variabel lama di sini adalah variabel P005 atau Women's Individual Sample Weight. Selanjutnya kita buat normalisasi bobotnya dengan cara klik menu transform, kemudian klik compute variable. Pada target variabel kita ketik bobot normal. Kemudian pada tabel numeric expression kita masukkan variabel Women's Individu tadi, kita bagi dengan 1 juta. Klik OK. Selanjutnya akan muncul variabel baru dengan nama bobot normal di bagian paling bawah. Nah, tahap selanjutnya yang kedua yaitu membuat plan untuk analisis pembobotan atau site plan kompleks sampel. Caranya adalah yaitu klik menu Analyze, kemudian klik Complex Sample, kemudian klik Prepare for Analysis. Nah, pada Create a Plain File, klik Browse, kemudian kita buat nama file untuk plain, bebas mau dinamain apa. Ini saya buat dengan nama tutorial UAS. Kemudian klik Save, klik Next. Nah, selanjutnya kita menggunakan strata dan cluster. Jadi untuk kalau di SKDI 2017 ini variabel strata itu ada di V24. Kemudian untuk cluster itu ada di V21. Nah, untuk sample weight kita masukkan bobot normal yang tadi. Kemudian klik next, dan finish. Nah, langkah yang ketiga ialah analisis univariat. Yang akan kita coba untuk analisis univariat yang pertama adalah variabel tipe tempat tinggal. Jadi, analisis univariat yang pertama itu ialah kategori. Caranya adalah yaitu klik menu Analyze, kemudian klik Complex Sample, kemudian klik Frequencies. Nah, pada Browse kita pilih tutorial UAS yang tadi kita buat, kemudian klik Continue. Pada tabel frekuensi ini, kita masukkan variabel type of place of residence pada V102. Klik statistik, kemudian kita centang population size, tabel persen, standar error, dan confidence interval. Klik continue, lalu klik OK. Nah, kemudian diperoleh output berupa tabel tipe of place of residence, di mana analisis interpretasinya ialah dari analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa mayoritas penduduk tinggal di wilayah pedesaan atau rural, yaitu sebesar 52,7%, dan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan atau urban adalah sebesar 47,3%.
Nah, selanjutnya langkah yang keempat ialah analisis univariat. Analisis univariat yang kedua itu eh, bersifat numerik, di mana yang diuji ialah rata-rata usia responden ketika pertama kali menstruasi. Langkahnya adalah klik analyze, kemudian pilih complex sample, pilih deskriptif. Klik continue, kemudian masukkan variabel usia pertama kali mens, yaitu di S1305. Kemudian klik statistik, centang mean, sum, standard error, dan confidence interval. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, output yang diperoleh ialah tabel univariat statistik, di mana interpretasinya adalah dari analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa rata-rata usia pertama kali responden mengalami menstruasi adalah pada usia 14 tahun. Selanjutnya, langkah yang kelima ialah analisis bivariat, di mana yang diuji ialah hubungan antara tipe tempat tinggal penduduk dengan usia responden ketika pertama kali menstruasi. Nah, di sini memiliki dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis H0, di mana tidak terdapat hubungan antara tipe tempat tinggal penduduk dengan usia responden ketika pertama kali menstruasi. Kemudian H1 ialah terdapat hubungan antara tipe tempat tinggal penduduk dengan usia responden ketika pertama kali menstruasi. Langkahnya yaitu klik menu Analyze, kemudian klik Complex Sample, kemudian klik Cross Tab, klik Continue. Nah, kita masukkan variabel tipe tempat tinggal yaitu V102 ke kolom rows, kemudian pilih variabel usia ketika pertama kali menstruasi di S1305. Kita masukkan ke kolom, kemudian klik statistik, kita centang population size, raw percent, kemudian standard error, confidence interval, dan test of independence of rows dan columns. Klik continue, lalu klik OK. Nah, diperoleh output berupa tabel test of independence, di mana interpretasinya adalah dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,506, yaitu lebih besar dari alfa sebesar 0,05, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tipe tempat tinggal penduduk dengan usia responden ketika pertama kali menstruasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji regresi linear, di mana yang diuji ialah jumlah anak yang pernah dilahirkan dengan tipe tempat tinggal. Uji ini memiliki dua hipotesis. Yang pertama H0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan antara penduduk di kota dengan desa. Kemudian H1 ialah terdapat perbedaan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan antara penduduk di kota dengan desa. Caranya adalah klik Analyze, kemudian pilih Complex Sample, pilih General Linear Model, klik Continue, kemudian masukkan variabel Total Children ke kotak Dependent Variable.
Kemudian masukkan variabel tipe of place yaitu V102 ke kolom factors. Kemudian klik statistik, centang estimate, standar error, confidence interval, dan t-test. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, diperoleh output berupa tabel test of models effect dan parameter estimates. Di mana interpretasinya adalah nilai signifikansi sebesar 0,00 itu lebih kecil dari alfa sebesar 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan penduduk kota dengan penduduk desa. Kemudian R square adalah 0,00, di mana artinya model regresi dapat menjelaskan pengaruh lokasi tempat tinggal, yaitu desa dan kota, terhadap jumlah anak yang pernah dilahirkan sebesar 0,9%. Sisanya 99% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, ujian terakhir yaitu uji regresi logistik, di mana untuk melihat pengaruh tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel dengan metode kontrasepsi yang digunakan. Terdapat dua hipotesis. Yang pertama H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel dengan metode kontrasepsi yang digunakan. Kemudian H1, yaitu terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel dengan metode kontrasepsi yang digunakan. Nah, caranya yaitu klik Analyze, kemudian klik Complex Sample, kemudian klik Logistic Regression, klik Continue, pilih variabel kontrasepsi yang digunakan sekarang, yaitu pada V312. Ke kolom dependent variable, kemudian pilih variabel ounce on mobile, ke variabel factors, dan variabel well index, ke variabel factors. Kemudian klik statistik, centang estimate, exponential estimate, standard error, confidence interval, dan t-test. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, diperoleh output berupa tabel test of model effect, kemudian variabel parameter estimates. Interpretasinya adalah di mana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05, yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel terhadap metode kontrasepsi yang digunakan. Kemudian diperoleh juga nilai R square, yaitu sebesar 0,024, yang berarti model regresi dapat menjelaskan pengaruh tingkat ekonomi dan kepemilikan ponsel terhadap metode kontrasepsi sebesar 2,4%. Sisanya 97,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian tutorial dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.